Setelah kita berhasil membuat sebuah store dan membinding store yang sudah kita buat tadi ke dalam aplikasi React.js kita, selanjutnya kita akan membuat sebuah slice pada Redux Toolkit. Nah, untuk membuat sebuah slice di sini saya akan membuat sebuah folder, namanya adalah slice. Terus di sini ada counter slice.js. Nah, di sini kita akan import terlebih dahulu, teman-teman. Apa yang akan kita import adalah function create slice dari Redux Toolkit. Lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel namanya initial state. Di sini kita akan mendefinisikan value apa aja yang nantinya ada pada slice yang mau kita buat ini. Nah, di sini karena namanya adalah counter, jadi value-nya saya buat dalam bentuk objek, lalu initial state-nya mungkin 10 atau 0. Oke. Dan yang berikutnya di sini kita akan membuat variabel baru namanya counter slice, yang dimana dia akan menampung balikan daripada function create slice yang kita import ini. Nah, di sini untuk create slice-nya itu sendiri dia menerima sebuah parameter dalam bentuk objek. Lalu di sini ada beberapa properti yang bisa kita isi. Yang pertama ada name. Name ini untuk memberi nama pada slice yang mau kita buat. Misalkan namanya counter slice. Lalu di sini ada initial state yang bisa kita isi dengan initial state yang sudah kita buat di atas. Nah, ini adalah sebagai state awal daripada slice yang kita buat. Nah, karena di sini antara key sama value-nya itu sama, jadi kita bisa hapus saja untuk bagian value-nya. Jadi shorthandnya seperti ini, teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya ada reducer. Reducer ini adalah tempat kita menyimpan function-function untuk merubah data-data yang ada pada slice yang kita buat ini. Nah, karena functionnya itu belum ada, jadi kita biarkan dalam bentuk objek kosong dulu, teman-teman. Lalu yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah di sini kita console log. Console log counter slice, lalu di sini kita kasih. Oke. Di sini kita ekspor. Di sini const-nya hilang. Oke. Export counter slice. Nah, di sini kita akan coba import counter slice yang baru kita buat tadi di sini ke bagian store yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, di sini kalau kita mau lihat balikan daripada slice yang sudah kita buat tadi seperti apa. Kalau teman-teman lihat di sini bentuknya adalah sebuah objek. Nah, teman-teman abaikan dulu warning daripada Redux Toolkit-nya, kita fokus ke bagian objeknya ini, teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di bagian objeknya ada beberapa key yang sudah dikembalikan oleh si counter slice tadi, function si counter slice tadi. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian sini create slice, lalu hasil balikannya kita tampung ke dalam counter slice, lalu kita console log. Nah, dia mengembalikan sebuah objek yang dimana ada beberapa properti di dalamnya. Ada action, ada case reducer, ada get initial state, ada name, name-nya adalah counter slice, dan juga ada reducer. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah reducer-nya, teman-teman. Yang nanti si reducer-nya ini kita akan passing ke dalam reducer-nya ini yang akan kita passing ke dalam store Redux.
toolkit kita. Jadi di sini kita udah tahu bahwa kita memiliki objek yang dimana di dalamnya ada reducer. Nah, di sini kita akan passing di sini di bagian reducernya. Di sini kita kasih nama counter slash, lalu di sini counter slash dot reducer. Oke. Nah, jadi reducernya sudah kita pasang ke dalam store kita. Sekarang kalau kita refresh, cannot access counter slash before initialization. Sorry, salah. Harusnya kita taruh di bagian sini, teman-teman. Counter slash di sini namanya bebas, teman-teman, mau counter reducer, mau apapun itu terserah teman-teman. Biasanya di sini saya kasih nama dengan nama counter slash, lalu di sini counter slash dot reducer. Nah, oke, sekarang kita refresh apakah ada error. Nah, sekarang tidak ada error dan juga tidak ada warning. Artinya apa? Artinya setup yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, jadi di sini yang pertama yang kita lakukan adalah membuat slice, di mana di sini kita taruh slice-nya itu di dalam folder slice, di dalam folder store, lalu ada namanya slice yang mau kita buat. Nah, di dalam slice-nya ini kita mengimport create slice dari Redact Toolkit, lalu kita siapkan initial state yang akan kita simpan pada slice yang akan kita buat. Lalu di sini untuk create slice-nya kita tampung ke dalam sebuah variabel namanya counter slice. Jangan lupa di sini kita tambahkan export karena kita akan membutuhkan si counter slice-nya ini pada store kita gitu. Nah, si create slice-nya ini dia menerima sebuah argumen atau parameter bentuknya objek yang dimana ada beberapa properti yang perlu kita isi. Yang pertama ada name sebagai inisial name-nya atau sebagai nama daripada slice yang mau kita buat. Lalu ada initial state di sini sebagai state awal atau data awal daripada slice yang kita buat. Bentuknya boleh apapun, bisa number, bisa string, bisa objek, array, dan lain sebagainya. Ini disesuaikan, tapi umumnya bentuknya adalah sebuah objek. Yang dimana saya sudah definisiin di atas, jadi saya tinggal assign aja variabelnya ke dalam initial properti initial state-nya ini. Lalu yang ketiga ada reducer. Reducer ini adalah tempat kita menyimpan function-function untuk merubah state atau data yang ada pada slice berikut gitu. Pada slice yang kita buat ini. Nah, setelah itu kita import slice yang sudah kita buat. Di sini namanya adalah create slice. Lalu yang kita butuhkan adalah reducernya. Karena kalau kita lihat si function create slice tadi mengembalikan sebuah objek dan objeknya itu ada beberapa properti. Ada action, ada case reducer, get initial state, ada name, dan juga ada reducer. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah reducernya yang akan kita simpan pada reducer pada store Redux toolkitnya itu gitu. Nah, jadi untuk membuat slice-nya seperti itu teman-teman, kita akan lanjutkan di video berikutnya dan bagaimana sih cara kita menggunakan atau mengambil data yang ada pada slice yang sudah kita buat tadi.